Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Tukang Komentar. Bagaimana pembahasan video pertama kemarin? Bagi yang terlewat, bisa cek di deskripsi video ini ya. Pastikan kamu cek ya. Iya, senang banget rasanya bisa kembali nemenin kamu hari ini buat ngupas tuntas informasi yang mungkin selama ini sering banget luput dari perhatian kita semua. Betul, sering banget diremehin sih topik kita kali ini. Iya kan? Nah, untuk penelusuran mendalam kita kali ini, kita punya satu materi yang spesial banget. Dan rasanya bakal sangat relevan buat kamu yang lagi dengerin. Yang mungkin sekarang lagi coba ngatur hidup, ngatur organisasi, atau bisnis. Karena sumber yang mau kita bahas ini daging semua ya. Bener banget. Jadi, sumber utama kita hari ini tuh sebuah e-book, judulnya PPR Penganggaran. Ini karya Moh Syabri S, diterbitkan oleh Inocakri Resources di tahun 2026. Nah, misi penelusuran kita hari ini tuh jelas banget. Kita mau ngubah stigma yang mungkin udah berkerak ya di kepalamu. Biasanya kalau dengar kata anggaran, Langsung mikir Excel? nah itu, mikirnya deretan angka ngebosenin di layar komputer atau rapat panjang yang ujung-ujungnya cuma motong dana divisi kan? Asli, horor banget rasanya. Tapi hari ini kita bakal bongkar pandangan usang itu. Kita bakal lihat gimana anggaran itu sebenarnya adalah senjata rahasia. Kayak alat magis buat ngerencanain kesuksesan dan ngendaliin kekacauan. Entah itu buat organisasi kampus, bisnis, atau keuangan pribadimu. Tepat. Oke, mari kita bedah ini. Tolong dong kasih gambaran besar ke kita. Apa sih sebenarnya makhluk yang namanya PPR ini? Dengan senang hati. Jadi, PPR itu singkatan dari perencanaan dan pengendalian rencana. Konsep dasarnya tuh berangkat dari pemahaman kalau di dunia manajemen, yang namanya perencanaan sama pengendalian itu bukan dua hal yang terpisah. Ibaratnya dua sisi mata uang ya? Betul banget, keduanya tuh satu koin yang sama. Kamu bener-bener nggak bisa misahin mereka. Pas kamu bikin perencanaan, itu kan fase di mana kamu memetain masa depan, nentuin tujuan, terus merancang strategi gimana sih cara capai tujuan itu? Kayak bikin peta jalannya gitu kan? Nah iya, sementara itu pengendalian itu proses proaktifnya buat mastiin kalau kamu, tim kamu, atau bisnis kamu tuh tetap ada di jalur yang benar menuju tujuan tadi. Terus di mana posisi si anggaran ini dalam siklus tadi? Anggaran itu jembatan emasnya. Dia yang tugasnya nerjemahin rencana yang tadinya abstrak banget. Kayak ide mulia atau visi misi gitu ya? Visi besar, target pasar, itu semua diterjemahin jadi bahasa yang universal, yaitu angka-angka konkret yang bisa diukur, dievaluasi, dan yang paling penting bisa dikontrol setiap hari. Berarti nggak cuma ngawang-ngawang di atas kertas ya? Biar konsep abstrak ini lebih kebayang di lapangan, aku jadi ingat satu ilustrasi yang pas banget nih. Gimana tuh? Coba kamu bayangin sebuah organisasi mahasiswa. Katakanlah BEM di Fakultas Ekonomi gitu. Di awal kepengurusan, kan biasanya mereka punya rencana kerja setahun yang, wah, megah banget kan? Oh pasti, proker impian semua itu. Benar. Mereka mau bikin seminar nasional, pakai pembicara top, terus pelatihan wirausaha buat ratusan mahasiswa, sampai ada baksos ke desa binaan. Di atas kertas, keren abis. Tapi tunggu, pasti ada tapinya nih. Nah, itu dia. Ada satu celah fatal. Mereka tuh nggak pernah duduk bareng buat bikin anggaran tahunan secara formal. Aduh, ini skenario yang sayangnya lazim banget terjadi ya. Biasanya metode mereka tuh tradisional banget. Tiap kali divisi mau eksekusi acara, Cuma ngecek saldo di rekening doang kan? persis ngecek sisa uang di rekening atau di kotak kas. Kalau kelihatan masih ada tumpukan uang kertas, ya mereka ngerasa aman dan langsung gas jalan aja. Tepat. Atau yang lebih parah nih, mereka baru sibuk bikin proposal nyari sponsor dadakan, pas tanggal acaranya udah tinggal hitungan hari. Dan kita tahulah gimana akhirnya pola kerja reaktif kayak gini. Pasti di tengah jalan. Habis dananya. Di pertengahan kepengurusan, pas program besar harusnya jalan, uangnya menguap gitu aja. Terus panik kan? Mulai deh itu patungan dari kantong pribadi nyari pinjaman. Dan efek psikologisnya itu yang paling ngerusak. Pengurus mulai saling tunjuk, berantem. Divisi acara nyalahin humas karena boros. Ketua nyalahin bendahara. Ujung-ujungnya program unggulan batal. Terus pas akhir tahun mau bikin laporan, ya datanya berantakan parah. Banyak kwitansi fiktif lah, pengeluaran gak kecatet lah. Apa yang kamu ceritain barusan itu,
Itu contoh sempurna dari organisasi yang nyetir mobil tapi mata mereka ditutup rapat. Tanpa anggaran, mereka tuh kehilangan dua hal paling mendasar. Apa aja tuh? Batas maksimal pengeluaran sama indikator peringatan dini. Mereka nggak punya alat ukur buat ngebandingin ekspektasi awal sama realita di lapangan. Makanya buku ini nekenin banget kalau anggaran tuh nyentuh 4 fungsi krusial manajemen. 4 fungsi ya. Rasanya kita perlu urai pelan-pelan nih supaya kamu yang dengerin bisa nyerna dengan santai. Mulai dari yang pertama apa tuh? Tentu, fungsi pertama itu perencanaan. Di tahap ini, anggaran maksa manajemen buat mikir ke depan dan nentuin target kuantitatif. Jadi bukan cuma, kita pengen untung gede tahun ini. Tapi jelas, kita target laba naik 20% dengan batas pengeluaran sekian. Lebih terukur ya. Terus yang kedua? Kedua itu pengorganisasian. Ini yang sering banget diremehin. Dengan adanya pos anggaran yang jelas, manajemen tuh ngalokasiin sumber daya biar nggak tumpang tindih. Pemasaran tahu jatah promosi mereka berapa, jadi mereka nggak nyomot dana operasional pabrik. Jadi ini mencegah kanibalisme dana antar divisi ya? Bagus banyak. Bener. Terus fungsi ketiga, pelaksanaan. Pas bisnis sudah jalan, dokumen anggaran ini turun level. Bukan cuma rencana lagi, tapi jadi pedoman operasi harian. Kayak rambu lalu lintas buat karyawan pas ngambil keputusan beli barang. Nah, yang keempat? Yang keempat, pengendalian. Di sini anggaran berubah jadi alat evaluasi. Dia bakal jadi alarm yang bunyi kenceng kalau realisasi biaya mulai melenceng dari jalur. Disinilah bagian yang sangat menarik nih, soal alarm sama pengendalian tadi. Coba kita bawa ke contoh yang membumi banget, warung makan sederhana. Boleh, bayangin warung makan. Katakanlah si pemilik warung ini udah ngitung-ngitung nih. Dia pasang target jualan setahun 600 juta rupiah. Kalau dibagi rata, berarti omsetnya sekitar 50 juta sebulan kan? 50 juta sebulan? Nah, buat ngejar itu, dia susun batas anggaran biaya dengan rapi. 300 juta buat belanja bahan baku setahun, 180 juta buat gaji karyawan, terus 70 juta sisanya buat listrik, sewa tempat, retribusi. Total biayanya 550 juta. Artinya di atas kertas dia proyeksi laba bersih 50 juta setahun. Dan kekuatan dari proyeksi itu bukan cuma bikin dia tidur tenang karena udah dihitung, tapi ngasih instrumen kontrol bulanan ke dia. Betul sekali. Karena udah dipecah jadi bulanan, dia punya kendali penuh. Misal nih, di bulan Maret, dia lihat tagihan bahan bakunya tiba-tiba bengkak parah, ngelebihi jatah bulanan. Padahal porsi jualannya biasa aja. Nah, karena ada anggaran, alarmnya langsung bunyi hari itu juga kan? Banget. Dia bisa langsung turun gunung ke dapur buat investigasi. Ini ada karyawan yang nyolong bahan kah? Atau harga cabai di pasar lagi gila-gilaan? Atau porsi masakannya yang terlalu brutal gedenya? Dia bisa langsung perbaiki hari itu juga. Nggak perlu nunggu jantungan di bulan Desember, pas buka brankas ternyata kosong melompong. Analogi alarm itu brilian banget. Itu ngebuktiin poin penting penulis kalau anggaran itu bukan dokumen mati yang habis diketik, diprint, terus masuk laci meja. Anggaran tuh organisme yang hidup, napas bareng operasional harian. Benar, dia ngikutin denyut nadi bisnisnya. Nah, jika kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, biar anggaran ini bisa hidup dan jadi pelindung kayak di warung tadi, ada prinsip fundamental yang nggak boleh dilanggar. Apa aja prinsipnya? Pertama, harus realistis. Kalau kamu target laba naik 500% tapi nggak nambah modal, itu bukan anggaran. Itu mimpi siang bolong namanya. Halu ya? Halu. Kedua, harus partisipatif. Ini nanti kita bahas lebih dalam. Ketiga, fleksibel. Kemampuannya buat meregang pas kondisi pasar berubah. Dan keempat, berorientasi tujuan. Jadi ada klasifikasinya juga dong kalau gitu? Pasti. Ada anggaran operasional buat harian, anggaran keuangan buat pantau kas. Ada jangka pendek, jangka panjang. Tapi dari semua itu, pertempuran konsep yang paling nentuin hidup matinya bisnis itu adalah antara anggaran tetap atau fixed budget ngelawan anggaran fleksibel. Wah ini, mari kita bedah pertarungan dua konsep ini. Di modul 4 tuh ada satu skenario yang agak tragis sih menurutku. Tapi buka mata banget soal bahayanya salah pilih jenis anggaran. Kasus yang mana tuh? Kisah sebuah usaha jasa, laundry bersih sejahtera. Di bulan Januari, manajemen laundry ini mutusin buat ngunci semua pengeluaran pakai sistem anggaran tetap, buat setahun penuh. Biaya krusial kayak listrik, air PDAM, deterjen, pewangi, perbaikan mesin, itu dipatok kaku.
haram hukumnya diubah. Dan tebakan saya, 3 bulan pertama sih aman-aman aja ya. Manajer keuangannya pasti bangga banget tuh ngerasa berhasil neken biaya. Pasti, lancar jaya karena ritme cucian dari pelanggan biasa masih normal. Tapi, kejutan datang di bulan ke-6. Mereka menang tender kerjasama sama 3 asrama mahasiswa besar di sekitar situ. Wah, volume cucian melonjak gila-gilaan dong. 3 kali lipat naiknya. Logika orang awam, ini durian runtuh kan? Omset meroket. Harusnya tim bersorak dong ngerayain sukses ini. Secara logika iya, tapi realita buku kas mereka ngomong hal yang beda. Mengingat mereka pakai anggaran tetap, pestanya pasti batal. Batal total. Karena mereka kebelenggu anggaran tetap, dana yang disiapin di awal tahun itu terbukti nggak cukup buat nopang kapasitas yang baru. Jatah uang deterjen ludes dalam 2 minggu pertama. Kuota air dan listrik jebol. Padahal mesin cuci dipaksa nyala terus kan? Hampir 24 jam. Mesin mulai overheating. Anehnya, teknisi nggak berani manggil tukang servis karena plafon anggaran maintenance udah habis. Ujung-ujungnya, orderan pelanggan reguler malah ditolak karena kehabisan sabun dan mesin rusak. Dan uang kas nggak bisa dicairin gara-gara kuncian anggaran yang super kaku tadi. Ironis banget ya. Kasus ini tuh potret di mana kesuksesan justru jadi algojo buat bisnis itu sendiri. Pakai anggaran tetap pas bisnis lagi ekspansi besar, itu ibarat kamu maksa pakai kemeja seragam SMP pas badan kamu udah jadi orang dewasa. Robek pasti kemejanya. Iya, dan bukan badannya yang salah, tapi ukurannya yang udah nggak relevan. Kebutaan manajemen bersih sejahtera ini karena mereka nggak bisa misahin mana biaya yang murni pemborosan dan mana biaya yang naik karena secara alamiah volume kerjanya emang berlipat ganda. Manajer keuangannya cuma lihat angka merah terus ngomel ya. Betul, ngomelin staf operasional karena dianggap nggak efisien. Disinilah letak subprioritas anggaran fleksibel. Anggaran fleksibel itu nggak matok angka absolut, tapi matok formula. Oh, jadi dia ngikutin rasio gitu ya? Benar, kalau pesanan asrama masuk, otomatis plafon biaya deterjen, air, listrik bakal meregang nyesuaiin kenaikan omset. Perusahaan tetap lincah ngerespons tanpa ngorbanin kualitas mesin. Jadi kesimpulan sementaranya nih, mandang remeh proses bikin anggaran itu sama aja ngerencanain kegagalan. Dan prosesnya jelas nggak boleh tebak-tebakan. Di modul 5, penulis maparin cara yang benar. Aku ada contoh lagi nih soal tebak-tebakan ini. Boleh, kasus apa lagi nih? Toko sembako Maju Jaya, pemiliknya ini tipe pengusaha kawakan yang mendewakan insting. Buat dia, pengalaman bertahun-tahun tuh lebih tajam dari sekedar data di kertas. Jadi dia nusun anggaran belanja persediaan bulanan murni pakai feeling. Nggak repot-repot ngecek tren atau data historis. Mengandalkan intuisi sih ada tempatnya di bisnis. Tapi kalau buat alokasi modal persediaan, itu judi yang berisiko banget. Dan hasil judinya ketebak. Karena cuma ngandalin ingatan yang subjektif, dia borong barang yang menurut perasaannya bakal laku, ternyata perputarannya lambat. Stok mati numpuk di gudang deh. Berdebu di sudut gudang. Di saat yang sama, sembako pokok yang jadi primadona malah sering kosong karena dananya nggak dialokasin bener. Cash habis di pertengahan bulan buat barang yang salah. Wah, supplier bisa marah itu. Banget, dia nggak punya likuiditas buat bayar tagihan jatuh tempo ke pemasok utama. Rantai pasokan terganggu, kredibilitas anjlok, hubungan bisnis terancam hancur lebur. Skenario kehancuran perlahan yang sering banget kita temuin di lapangan. Padahal ini bisa dicegah kalau manajemen mau tunduk sama prosedur. Penulis tuh ngerumusin penyusunan anggaran yang sehat ada 7 tahap yang pantang dilompati. Apa aja 7 tahap itu? Tahap pertama, tetapkan tujuan strategis secara definitif. Kedua, yang diabaikan bos sembako tadi, kumpulin data historis dan tren pasar. Tanpa data masa lalu, kamu nggak bisa proyeksi masa depan dengan akurat. Masuk akal. Terus? Ketiga, baru susun draft rencana operasional. Keempat, rapat koordinasi semua divisi. Kelima, review dan pengesahan pimpinan. Keenam, eksekusi di lapangan dengan disiplin. Dan ketujuh, evaluasi berkala atas deviasi yang terjadi. Kelihatan formal ya 7 proses ini? Direksi duduk manis di ruangan ber-AC, terus ngedikte angka ke bawahan yang keringetan di lapangan. Biar kerasa efeknya, mari kita bandingin 2 lingkungan kerja. Contoh buruknya dulu nih. Boleh, silakan. Perusahaan retail skala nasional, Sinar Makmur. Direksinya matok target jualan setinggi langit demi nyenengin pemegang saham. Tapi di saat yang sama, mereka mangkas biaya operasional setajam mungkin.
Dan itu semua diputusin tertutup. Nggak nanya manajer toko atau kepala logistik sama sekali. Keputusan sepihak dari Menara Gading kayak gitu tuh ibarat nanem bom waktu motivasi di dalam perusahaan. Ledakannya ngeri. Pas dokumen anggaran turun, tim sales langsung stres berat karena targetnya mustahil. Logistik kalang kabut. Barang sering telat sampai ke pelanggan karena direksi motong dana distribusi dan lembur sepihak. Customer service pasti yang kena getahnya toh. Betul. Mereka kewalahan jadi bulan-bulanan komplain pelanggan yang mamuk. Demotivasi massal terjadi karena karyawan ngerasa cuma jadi mesin pencetak uang yang suaranya nggak didengar. Sekarang, mari kita rotasi sudut pandangnya 180 derajat. Bandingin kehancuran mental di retail tadi sama implementasi bottom up di sebuah restoran keluarga yang mapan. Gimana tuh prosesnya kalau bottom up? Pemilik restorannya sadar batas pengetahuannya. Pas nyusun anggaran, dia nggak ngurung diri di ruangan. Dia malah ngundang kepala dapur, orang yang tiap hari megang bahan mentah, yang paham banget harga daging dan sayur. Wah, ini menarik. Ia juga narik supervisor layanan pelanggan yang tahu persis butuh berapa pelayan ekstra pas akhir pekan. Mereka duduk satu meja, buka data, berdebat sehat, dan nyusun anggaran bareng-bareng. Kebayang rapatnya pasti dinamis banget. Dan dampak psikologisnya pasti luar biasa kan? Anggarannya jadi realistis karena dari kondisi lapangan beneran. Betul, gesekan internal bisa diredam. Tapi nilai paling mahalnya itu rasa kepemilikan. Karena mereka ikut ngeacik angka itu, mereka ngerasa punya tanggung jawab moral buat ngawalnya. Ah iya, kalau harga cabai naik, kepala dapur pasti inisiatif nyari penghematan di bahan lain ya, tanpa perlu dimarahin dulu. Tepat, karena dia lagi jaga anggaran yang dia susun sendiri. Mereka nggak kerja di bawah paksaan bos, tapi kerja buat mensukseskan rencana mereka sendiri. Ini temuan tingkat tinggi. Partisipasi itu ngubah karyawan dari sekedar pelaksana perintah jadi mitra bisnis. Jauh lebih ampuh dari ancaman potong gaji ya. Banget! Nah, setelah anggaran partisipatif ini jalan, kita masuk ke fase yang sering jadi momok. Fase evaluasi. Disinilah muncul istilah yang sering bikin orang langsung defensif, yaitu variasi atau penyimpangan anggaran. Waduh, dengar kata penyimpangan aja tuh konotasinya udah kayak tindakan kriminal ya di akuntansi. Yang menarik di sini adalah persepsi negatif itu harus dilurusin. Penulis nekenin kalau varians atau selisih antara rencana dan realita itu hal yang sangat natural. Jadi nggak selalu buruk. Enggak, varians itu bermata dua. Ada yang merugikan atau unfavorable, tapi ada juga yang justru nguntungin atau favorable. Manajemen nggak boleh asal ngehakimin dari selisih angka akhir, tapi harus bedah konteks di baliknya. Biar konsekuensi ini membumi, mari kita visualisasiin lewat percetakan grafika mandiri. Di awal tahun, manajer pabrik matok biaya listrik 5 juta rupiah sebulan. Itu standarnya. Pas rekap akhir bulan, tagihannya nembus 6,5 juta. Ada varian 1,5 juta tuh. Iya. Kalau direkturnya sumbu pendek dan cuma baca angka akhir, pasti dia langsung ngamuk manggil manajer pabrik, nuduh pemborosan fatal. Tapi direktur yang cerdas bakal nahan marah dan nyari tahu kenapa listriknya bengkak. Tepat sekali. Pasti telusuri ke pemasaran, oh ternyata bulan itu mereka dapat limpahan pesanan cetak kalender pemilu di luar prediksi. Buat ngejar deadline, mesin nyala 3 shift, karyawan lembur tiap akhir pekan. Wah, pendapatannya pasti meroket tuh. Berkali-kali lipat. Jadi bengkaknya listrik 1,5 juta tadi itu sebenarnya modal investasi yang bawa untung raksasa. Ini bukti nyata nggak semua penyimpangan anggaran itu dosa. Di kasus Grafika Mandiri, itu penyimpangan yang sangat dirayakan. Dan analisis varians ini bawa kita balik ke poin emas soal anggaran fleksibel tadi. Penulis ngasih ilustrasi pamungkas lewat pabrik roti Sari Rasa. Gimana ilustrasinya? Awalnya pabrik targeting produksi 1.000 unit roti. Standar biaya variabel bahan baku itu Rp2.000 per unit. Tiba-tiba sales tembus pasar baru, pesanan meroket tajam jadi 1.200 unit. Secara matematis, biaya total bahan baku pasti bengkak drastis, ngelewatin batas awal yang cuma buat 1.000 unit kan? Otomatis jebol, nggak mungkin nggak. Betul, kalau manajemen pabrik ini masih pakai kacamata kuda anggaran tetap, mereka bakal nilai ini kegagalan operasional. Kepala produksi dipanggil, dimarahin, bahkan dikasih SP karena dianggap boros terigu dan mentega. Wah, hancur mentalnya.
Udah kerja keras menuin pesanan banyak, malah ditegur. Tapi ceritanya bakal beda 180 derajat kalau manajemennya modern dan pakai anggaran fleksibel. Sistem ini secara cerdas nyesuaiin standar awal yang 1000 unit, ditarik ngikutin realisasi produksi 1200 unit. Jadi angkanya match sama aktivitas aktualnya ya? Tepat. Alih-alih dapat SP, tim produksi justru dipuji karena bisa jaga standar Rp2.000 per unit meski kerjaan nambah banyak. Evaluasi harus adil mencerminkan lapangan, bukan kaku sama angka usang. Luar biasa, penjelasan ini benar-benar menjernihkan banyak kebingungan. Sangat luar biasa bagaimana Pak Sabri mampu mengemas topik rumit ini menjadi sangat membumi, aplikatif, dan benar-benar mengubah cara pandang kita terhadap perencanaan bisnis. Karya Pak Sabri ini wajib menjadi panduan bagi siapapun yang ingin organisasinya sehat. Membaca sumber ini rasanya seperti diberi kacamata baru untuk melihat landscape bisnis secara transparan dan rasional. Saya tidak bisa menemukan kesimpulan yang lebih pas dari itu. Pemahaman yang kita gali hari ini sungguh mendasar. Dan hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Kita sudah membedah dan melihat bukti empiris bahwa kunci utama kesuksesan implementasi anggaran di sebuah perusahaan besar sekalipun terletak pada partisipasi yang setara, serta komunikasi transparan agar elemen yang menjalankan tidak merasa terintimidasi. Bener banget. Nah, jika prinsip itu sangat krusial di dunia korporat, seberapa banyak dari masalah keuangan pribadi atau konflik rumah tangga kita yang sebenarnya gagal murni karena kita sering bertindak layaknya direktur sumbu pendek tadi? Wah, ini dalam sih. Apakah kita diam-diam sering menetapkan aturan penghematan yang sangat ketat dan sepihak, tanpa pernah membuka partisipasi dan ruang dialog yang jujur dengan diri kita sendiri atau dengan pasangan hidup kita? Apakah obsesi kita untuk mendikte diri sendiri agar menabung secara ekstrim justru mengabaikan kebutuhan emosional dan rekreasi yang nyata yang pada akhirnya malah membuat kita jebol dan boros di aspek lainnya? Sesuatu untuk dipikirkan dengan sangat mendalam. Bagi yang belum punya bukunya dan ingin membeli atau ingin konsultasi kepada penulis, bisa kontak beliau melalui link di deskripsi. Wah, seru sekali ya podcast kita kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Tukang Komentar. Dan silahkan request next kita bakal bahas siapa atau bahas apa ya. Silahkan drop di komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.